Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar menggunakan tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nanti Bu Ayu akan memberikan video pembelajarannya. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Selamat menonton. Menabung di sekolah. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Adik-adik, Siti adalah anak yang gemar menabung. Dia menabung di bank sekolah atau di koperasi sekolah. Nah, ketika dia mendapatkan uang saku, dia selalu menghematnya dan menyisihkan uangnya untuk ditabung. Setiap hari Siti mendapat uang saku adik-adik. Lalu nih ada pertanyaan yang kedua. Hari ini Siti titik-titik di sekolah. Apa ya hari ini yang dilakukan Siti? Ya, hari ini Siti menabung di sekolah. Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari tabungannya. Ayo, tadi Siti ingin membeli apa adik-adik? Ya, Siti ingin membeli buku dan tas. Pertanyaan berikutnya adik-adik. Setiap siswa mendapat buku. Nah, tadi yang menabung mendapatkan buku apa ya? Ya, mendapatkan buku tabungan. Siti selalu titik-titik uang sakunya. Apa ya adik-adik ya? Siti tadi selalu apa ya? Selalu menyisihkan atau menabungkan uang sakunya. Bisa juga menghemat uang sakunya. Itu tadi tentang Siti yang gemar menabung. Siti menabung 2 lembar uang seribuan. Nilai uang Siti adalah Rp2.000. Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik, kita sudah belajar mengenal uang logam dan uang kertas. Nah, di sini perhatikan, Ani memiliki uang di bawah ini. Nah, ini adalah uang Ani adik-adik. Berapa ya jumlah uang Ani? Adik-adik ketahui bahwa di sini ada 2 lembar uang seribuan. Maka kita bisa jumlahkan uangnya seperti ini adik-adik. 1000 ditambah 1000. Nah, kita cari tahu ya berapa jumlah uang Ani. Kita jumlahkan dari belakang adik-adik. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 2. Berarti jumlah uang Ani adalah Rp2.000. Beni diberi uang saku oleh ibunya sebanyak di bawah ini. Berapa uang saku Beni? Nah, ini adalah gambar uang saku Beni. Ada 1000-an 3 adik-adik. Jadi berapa ya jumlah uang saku Beni? Yuk kita jumlahkan. Berarti 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 sama dengan, yuk kita cari tahu adik-adik. 0 ditambah 0 ditambah 0. Ya 0 ya adik-adik ya. Karena di sini sama ya berarti 0 lagi. Ini juga sama 0 juga. 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. Berarti jumlah uang Beni adalah Rp3.000. Berikutnya,
Edo memiliki simpanan uang sebanyak uang di bawah ini. Berapa ya jumlah uang Edo? Nah, di sini ada uang Rp2.000 dan uang Rp1.000. Maka kita jumlahkan adik-adik. 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 1, 3. Berarti uang Edo ada 3.000. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Di sini ada gambar sekelompok uang. Kita akan mencari jumlah dari sekelompok uang tersebut, yang berarti kita menuliskan nilai uangnya. Nah, sekarang ada satu lembar uang seribuan dan satu buah uang seribuan logam. Maka kita jumlahkan 1.000 ditambah 1.000. Jawabnya adalah 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 1, 2. Jadi jumlah uang ini adalah 2.000. Nilai uangnya, nah kita tulis nih nilai uangnya. Rp 2.000,00. Ditulis Rp2.000. Nah, kita lihat kelompok uang berikutnya adik-adik. Di sini ada seribuan 3 dan 2000-an 1. Maka kita jumlahkan adik-adik. 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 2.000. Nah, kita jumlahkan dari belakang sendiri. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, ya 0 ya adik-adik ya. Lalu ini juga sama. Di sini karena 0 semua, kita tuliskan 0. Lalu di sini juga 0 semua, kita tuliskan 0. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 2, 5. Berarti jumlah uangnya ada 5.000. Nilai uangnya adalah 5.000. Rp 5.000,00. Ditulis atau dibaca Rp5.000. Sekelompok uang berikutnya adik-adik, ada uang Rp2.000 sebanyak 2 lembar. Maka kita tuliskan 2.000 ditambah 2.000. Hasilnya adalah, ya hasilnya 4.000 adik-adik. Maka nilai uangnya Rp 4.000,00. Ditulis atau dibaca Rp4.000. Kelompok uang berikutnya ada satu lembar uang 2.000-an dan satu buah uang Rp1.000 logam. Maka jumlah uangnya ada 2.000 ditambah 1.000. Ayo coba adik-adik, berapa ya 2.000 ditambah 1.000? Ya bagus, Rp3.000. Maka nilai uangnya adalah Rp3.000 ya, atau Rp 3.000,00. Ditulis dan dibaca Rp3.000. Pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama adik-adik. Nah, kita akan pasangkan jumlah uang dari kelompok uang yang nilainya sama. Sekarang kalian lihat kotak yang pertama dulu. Ada uang seribuan 2. Maka kita bisa cari tahu 1.000 ditambah 1.000. Berapa 1.000 ditambah 1.000 adik-adik? Ya 2.000. Maka kita cari tahu nih mana yang sama ya dengan jumlah kelompok uang ini. Ya ini Rp2.000. Lalu kita cari tahu yang kelompok kedua adik-adik. 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000. Berapa ya jumlahnya adik-adik? Ya hebat, Rp5.000. Maka kita tarik garis nih dari kelompok uang ini menuju Rp5.000. Kelompok uang berikutnya 500 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. Berapa ya jumlahnya adik-adik? Ya bagus, jumlahnya adalah 1.000. Maka kita pasangkan dengan uang Rp1.000.
Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain. Contohnya di sini adalah 2 lembar 1000-an. Nah, Kak Citra punya 2 lembar 1000-an akan kita tukar dengan 500-an. Maka mendapat berapa keping 500-an ya? Yuk kita hitung bersama. Ini 2000 rupiah. Jika satu keping baru 500 rupiah adik-adik. Nah sekarang kalau 2 keping ada berapa? 2 keping 500-an berarti nilainya baru 1000. Nah sekarang kalau Kak Citra tambah satu keping lagi baru 1500 adik-adik. Kalau ditambah satu keping lagi nilainya 2000 rupiah. Nah ternyata sama dengan nilai 2 lembar 1000-an. Maka 2 lembar 1000-an jika ditukar 500-an maka akan mendapatkan 4 keping. Jadi 2 lembar 1000-an sama dengan 4 keping 500-an. Contoh berikutnya adik-adik, 1 lembar 1000-an itu berapa keping 200-an. Nah di sini Kak Citra sudah punya gambar 1 lembar 1000-an. Lalu kita cari tahu, kita tukar dengan 200-an. Nah, kalau 200-annya hanya satu keping, pasti belum 1000 adik-adik. Kalau 2 keping, 200 ditambah 200, baru 400. Ditambah 100 lagi adik-adik, 200 lagi adik-adik. Ya, jadi 600. Kalau ditambah 200 lagi, ya jadi 800. 800 ditambah satu keping lagi adik-adik. Ya, nilainya sudah 1000. Berarti ini sudah sama adik-adik. Jadi 1 lembar 1000-an jika ditukar 200-an maka akan mendapatkan 5 keping 200-an. Jadi 1 lembar 1000-an sama dengan 5 keping 200-an. Berikutnya, Ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti berpasangan dengan Dayu. Beni berpasangan dengan Edo. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perbedaan jenis kelamin adik-adik. Nah hari ini kita belajar tentang perbedaan suku atau asal daerah. Adik-adik, kita amati nih peta Indonesia. Indonesia itu sangat amat luas adik-adik. Banyak wilayah dan daerahnya. Dan masing-masing daerah atau wilayah itu memiliki suku yang berbeda-beda. Nah di sini Edo berasal dari Papua. Nah orang Papua itu memiliki adat istiadat seperti ini adik-adik. Unik ya. Lalu Beni itu berasal dari Batak adik-adik. Batak itu dari Pulau Sumatera. Nah, ini adalah adat orang Batak. Lalu Siti berasal dari Jawa. Ini adalah adat orang Jawa. Dayu berasal dari Bali. Ini adalah adat orang Bali. Ini semua berasal dari Indonesia. Coba adik-adik tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya, supaya Kak Citra tahu nih adik-adik berasal dari mana saja. Kalian juga bisa sebutkan suku di daerah kalian masing-masing. Suku di Indonesia itu sangat amat beragam adik-adik. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa suku berbeda-beda, adat istiadat berbeda-beda, pakaian tradisionalnya juga berbeda-beda. Tetapi kita itu satu bangsa, satu negara yaitu Indonesia. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap hidup rukun. Untuk tugas hari ini langsung kalian kerjakan latihan pembelajaran 3 pada halaman 43 dan latihan pembelajaran 4 pada halaman 46. Jangan lupa nanti kirimkan foto pembelajarannya ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.